30 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 1990, 8 diakon ditabiskan menjadi imam di kota Panqiao di Taiwan. Satu di antaranya adalah saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD. Dari CDD ada 4 orang, tetapi sudah meninggal 2 orang. Tersisa 2, yang satu di Medan, yang satu di Pontianak, yaitu Pastor Ludwig Chi. Kami bersyukur telah menerima anugerah penabisan. Dan lebih bersyukur lagi, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk menggembalakan domba-dombanya. Kami bekerja keras, kami berusaha, dan kami merasa sangat didukung dan dicintai oleh umat. Kalau ada imam mengatakan bahwa menjadi imam penuh dengan pengorbanan, saya merasa menjadi imam sangat bersyukur. Saya belum pernah merasakan satu pukulan yang hebat di dalam hidup imamat saya. Saya selalu merasa ditolong oleh banyak orang. Dengan doa-doa, dengan perhatian, dan juga pengertian. Sebab bagaimanapun juga seorang imam adalah manusia biasa. Ia bisa berbuat salah. Ada orang merespon satu kesalahan dengan keras, bahkan dengan penghakiman, dengan hukuman. Tetapi ada orang juga meresponnya dengan penuh kasih, tidak menghakimi. Seperti yang Yesus katakan hari ini dalam Injil, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya." Siapakah kita sampai kita menghakimi orang lain? Kita sendiri pun manusia yang hina dina, banyak kesalahan. Bagaimana kita bisa menghakimi orang? Kita sendiri pun belum benar-benar menjadi orang yang benar, tetapi kita menghakimi orang. Yesus saja mengatakan ia datang bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk menyelamatkan. Jadi jangan pernah percaya kalau orang mengatakan bahwa musibah ini, musibah itu Tuhan yang mendatangkannya dengan tujuan supaya orang bertobat, supaya orang kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak melakukan itu. Jangan salah tunjuk, jangan salah menghakimi. Tuhan mau menyelamatkan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Apakah Tuhan mencegah orang-orang untuk berbuat jahat? Oh tidak. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia bebas memilih hidup seperti Tuhan dan nanti mendapatkan keselamatan. Atau dia bisa juga memilih hidup berdasarkan ajaran setan dan kelak dia akan binasa selama-lamanya. Itu kebebasan. Kalau Tuhan ikut campur tangan ketika kita mau berbuat salah dan ia mencegah kita, maka ini sama saja dengan dia tidak memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi Tuhan bukan membiarkan kita begitu saja. Ia mengajar kita lewat putranya. Ia mengajar kita lewat kuasa gereja. Bagaimana menghindari dosa. Bagaimana bertobat. Bagaimana menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita membawa harapan kepada orang-orang yang mungkin sudah putus harapan. Tuhan sudah mengajar itu. Masalahnya adalah kita dengar atau tidak. Yesus hari ini mengatakan bahwa apa yang aku katakan bukan aku yang mengatakannya, tetapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakannya. Artinya apa? Artinya ia mengajar kepada kita. Siapapun yang berkata-kata seperti Yesus, artinya mengatakan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, ini semuanya datang dari Bapa Surgawi. Kita lihat di televisi ada orang-orang yang pintar menirukan orang-orang menyanyi, menirukan suara-suara khas. Kita katakan itu adalah satu kesenian impersonate, meniru orang. Kadang-kadang begitu miripnya sampai kita
rasanya seperti melihat artis yang penyanyi asli itu. Kadang-kadang membuat kita merasa lucu juga. Tapi itu hanya menirukan saja. Ya tetap bukan artis itu. Dia hanya menirukan saja. Kita juga diberi pilihan. Apakah kita hanya meniru apa yang dikatakan oleh Yesus? Banyak orang pintar itu. Menghafal ayat-ayat. Alkitab sudah baca dari depan sampai belakang, belakang ke depan lagi, sudah berkali-kali. Bisa meniru. Tetapi intinya adalah, bukan hanya dengan berkata-kata, tetapi harus dengan pelaksanaan firman itu. Apakah kita melakukannya? Kalau hanya meniru, banyak orang bisa. Kalau kita tekuni saja, bisa kita tiru. Ayat kita tekuni, kita bisa hafal kok. Buktinya kita hafal nomor PIN kita. Kenapa ayat Alkitab tidak hafal? Harusnya bisa. Tetapi jangan hanya menghafal, tetapi melakukan firman Tuhan. Ini penting. Nah, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita tunjukkan apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Saya diminta oleh Pastor Fikep untuk melaporkan kegiatan amal apakah yang sudah kami lakukan selama masa COVID-19 ini. Memang saya tidak pernah publikasi, tetapi paroki kami melakukan itu. Pertama-tama adalah sesuai dengan himbauan Bapak Uskup, kami tidak melakukan pertemuan-pertemuan. Itu yang paling penting. Tetapi kami berdoa lewat berbagai macam aplikasi. Bisa berdoa bersama, bertemu dalam aplikasi itu. Kemudian kami juga melakukan bakti sosial, tetapi secara terbatas. Tidak kepada semua orang yang kami temui di jalan. Karena kami menyadari bahwa himbauan pemerintah supaya tidak turun ke jalan, itu adalah himbauan yang serius. Maka kami melakukan kepada umat paroki saja. Orang-orang yang sudah terdata, yang rutin kami bantu, itu tetap kami bantu, kami kumpulkan, kami beri sedikit sembako, tetapi juga uang. Kenapa uang? Banyak orang tidak menyadari. Orang-orang yang sedang susah sekarang ini, bukan hanya kurang makan. Kalau semua orang membagi makanan, bagi sembako, nanti sembako bertumpuk di rumahnya. Tapi ia juga perlu bayar listrik, bayar SPP, mungkin tunggakan-tunggakan juga. Mereka perlu uang. Jadi biarlah, saya pikir orang-orang lain memberikan sembako, kami memberikan uang. Bukan kami kelebihan uang. Uang itu dikumpulkan dari umat juga. Bukan diwajibkan. Umat yang merasa tergerak untuk memberi, kami himbau untuk memberi. Lalu kita kumpulkan uangnya dan kami bagikan kepada warga paroki kehilangan penghasilan, sedangkan orang rumah tetap perlu dipelihara. Nah, kepada mereka kami melakukan itu. Berapa orang? Saya pikir tidak penting. Yang penting adalah kami telah melakukan. Dan tentu ada beberapa organisasi di dalam paroki kami yang juga melakukan bakti sosial. Tetapi mereka juga tidak berangkat beramai-ramai. Mereka hanya kirim 2-3 orang untuk membawakan bahan makanan, membawakan yang diperlukan ke panti asuhan, ke paroki-paroki yang lain. Dan itu yang mereka lakukan. Saya pikir inilah sesuatu yang nyata yang kita lakukan. Seperti pada awal misa tadi saya katakan, kasih itu nyata kalau ada pengorbanannya. Para dokter, para perawat, tenaga medis, mereka sungguh-sungguh berkorban untuk kita saat ini. Kalau kita bandel saja, menganggap remeh, maka ada orang yang semakin berkorban. Mengapa dulu dikatakan bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita? Lalu dikatakan lagi bahwa
Selama kita masih berdosa, Yesus tetap tersalibkan meskipun ia sudah bangkit. Nah, mungkin kenyataannya seperti kita lihat sekarang ini. Ketika warga masyarakat tetap saja bandel, kumpul-kumpul, tidak mau pakai masker, tidak mau membersihkan diri. Mereka mungkin tidak apa-apa karena punya daya tahan tubuh. Tetapi orang-orang yang mereka temui mungkin saja akan celaka. Semakin banyak korban, maka semakin beratlah pekerjaan para tenaga medis. Kita beruntung ada di rumah. Mereka tidak bisa pulang ke rumah. Diinapkan di hotel. Dan itu adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa, yang sangat nyata yang kita lihat pada saat ini. Marilah kita mengasihi mereka. Bagaimana caranya? Saya juga tidak mengatakan kita harus kirim uang pada mereka. Pemerintah sudah cukup menjamin mereka. Tetapi mari kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa doa sungguh menyembuhkan. Doa sungguh membawakan harapan baru. Semoga Tuhan memberkati dan membimbing kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.